Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sebelum ibadah, ikutin yuk panduan untuk ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Yang pertama, pastikan kuota internet tersedia dan sinyal dalam kondisi stabil. Yang kedua, siapkan Alkitab dan alat tulis kamu untuk mencatat dan mengerjakan aktivitas. Yang ketiga, berpakaian yang rapi seperti kamu ke gereja atau ke IMPA. Yang keempat, adik-adik harus duduk yang rapih dan manis seperti ke gereja atau ke IMPA. Dan yang terakhir, jangan lupa bersaat teduh sejenak sebelum mengikuti ibadah IMPA secara online. Nah, itu dia semua panduan mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak online. Hidupmu dalam Yesus, hidup bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupku dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik Pekat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Bekasi. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik semua beserta mama dan papa dalam keadaan baik, sehat, dan penuh sukacita. Adik-adik, IMPA minggu ini ditemani oleh Kak Indah Kesuma dan juga Kak Indah Rompis. Sebelum kita masuk ibadah, Kak Indah mau ajak adik-adik untuk bernyanyi gerak dan lagu. Supaya adik-adik semangat, adik-adik diundang untuk berdiri. Ayo berdiri. Kita akan menyanyi, kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita
sama-sama, sama-sama kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Makin cepat. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati, kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah. Mari adik-adik berdiri, kita akan memuji nama Tuhan Yesus dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 185, Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan juga penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini, melewati aktivitas kami dari hari Senin hingga pada minggu pagi ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk menjalani ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti. Tutup bungkus kami dengan Roh-Mu yang kudus sehingga apa yang nanti kami dengar boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, mari persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca litani pujian. Litani pujian hari ini terambil dari kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-24. Kak Indah ulangi sekali lagi. Kitab Amsal pasal 12 ayat 24. Kak Indah akan membacakannya untuk adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah juga mengikuti ya. Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Demikian litani pujian, adik-adik silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu Abadi dan apa kata seterusnya. Sabdamu abadi, sulur langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon bimbingan Roh Kudus yuk. Kita berdoa
Adik-adik tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pagi ini boleh ada kesempatan kami adik-adik Pekat PA. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, buka hati dan telinga kami, sehingga apa yang kami baca, apa yang kami dengar, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami, anak-anak-Mu bersedia untuk mendengar. Amin. Adik-adik, sekarang adik-adik kita baca firman-Nya. Adik-adik buka Alkitabnya dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kak Indah ulang ya. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Adik-adik berdiri. Kak Indah akan membacakan ayat yang ganjil dan Kak Indah Kesuma akan membacakan ayat yang genap. Adik-adik juga sama-sama membaca ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancingnya dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hanakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekhia bin Mezezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hanania, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Nehemia bekerja melayani di istana di kerajaan Persia sebagai seorang juru minum raja. Pada zaman itu, bekerja sebagai juru minuman raja bisa menjadi orang yang sangat berpengaruh. Karena tugas pekerjaannya membuat Nehemia memiliki akses langsung dan terus-menerus setiap harinya dekat dengan raja. Karena juru minuman akan mencicipi setiap makanan dan minuman yang disediakan bagi raja untuk mencegah penyakit atau sesuatu yang dapat menyebabkan kematian bagi sang raja. Pada suatu hari, Bapak Nehemia memperoleh kabar buruk tentang kampung halamannya dari saudaranya Hanani. Hanani melaporkan bahwa situasi di Yerusalem sangat buruk. Orang-orang di sana berada dalam kesulitan yang sangat besar. Musuh telah menghancurkan tembok-tembok pertahanan kota Yerusalem,
sehingga menjadikan kota Yerusalem tidak berdaya dan sunyi senyap. Bapak Nehemia adalah orang yang turut perintah Allah. Dia juga orang yang sangat baik dan juga rajin berdoa. Kabar tentang situasi tersebut membuat hati Bapak Nehemia sangat sedih. Dan dalam kesedihannya, ia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolong mereka dan agar ia bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok kota itu. Ketika Bapak Nehemia melayani raja, mukanya sangat muram. Lalu raja bertanya kepadanya, "Mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Jawab Bapak Nehemia, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak muram kalau tempat nenek moyangku telah menjadi puing-puing reruntuhan?" Lalu Bapak Nehemia memberanikan diri meminta izin kepada raja untuk dapat kembali ke kota Yerusalem. Lalu Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengirimkan Bapak Nehemia pulang ke Yerusalem. Sesampainya di sana, ia melihat keadaan kota itu. Ia melihat tembok-tembok Yerusalem yang sudah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya sudah habis terbakar. Ia sangat sedih melihat semuanya itu. Ia pergi menemui penduduk Yerusalem, berkatalah ia, "Lihatlah kemalangan yang kita alami ini, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem." Jawab mereka, "Kami siap untuk membangun." Dengan sekuat tenaga, mereka bersama bergotong royong dengan semangat untuk membangun tembok Yerusalem. Dan juga mereka datang kepada Tuhan dan berdoa bersama-sama untuk meminta pertolongan Tuhan dalam pembangunan tembok Yerusalem. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh sukacita. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih di belakang Kak Indah ini ada gambar apa ya? Ayo, adik-adik ada yang bisa jawab? Ada gambar apa di belakang Kak Indah? Iya, gambar tembok. Betul. Kak Indah kali ini mau cerita tembok. Loh, kok tembok sih Kak? Emang kenapa sama tembok? Iya, Kak Indah mau cerita tembok. Tapi sebelumnya Kak Indah mau tanya dulu nih sama adik-adik kelas TK. Adik-adik, ada nggak yang masih ingat cerita tentang Bapak yang membangun tembok-tembok pertahanan kota Yerusalem? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Apa udah pada lupa? Kalau gitu, Kak Indah bantu ingatkan ya. Adik-adik, di cerita tadi Bapak Nehemia memimpin pembangunan tembok Yerusalem. Dalam pekerjaan yang besar itu, Bapak Nehemia mengajak banyak orang untuk bekerja sama membangun tembok-tembok Yerusalem, supaya tembok-tembok itu dapat diselesaikan dengan cepat dan baik, sehingga musuh-musuh tidak mampu untuk menyerang. Nah, seperti di dalam kehidupan adik-adik di rumah ya. Misalnya, adik-adik bekerja sama membantu mama dalam membersihkan rumah. Jika mama cuci piring, papa membersihkan halaman, lalu kakak menyapu lantai,
Nah, adik-adik harus serta membantu. Seperti apa kira-kira adik-adik mau membantu? Contohnya gimana? Ya, membersihkan mainan, membereskan mainan adik-adik. Lalu rumah menjadi bersih dan rapi. Adik-adik, dari cerita Bapak Nehemia mengajarkan kita untuk mau bergotong royong, bekerja sama supaya mendapatkan hasil yang baik, tidak jadi anak yang egois. Nah, adik-adik, habis ibadah ini kiranya adik-adik bisa menjadi adik-adik yang mau saling bekerja sama, saling membantu. Oke? Bisa? Janji ya, habis ibadah ini adik-adik jadi anak yang saling membantu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Puji Tuhan, hari ini Kak Indah senang sekali bisa bertemu lagi dengan adik-adik di IMPA Online. Walaupun Kak Indah belum bisa melihat adik-adik secara langsung, tapi Kak Indah yakin adik-adik PAGPIB Immanuel yang di rumah sudah duduk dengan manis, sudah mempersiapkan hati dan juga pikirannya untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan hari ini. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab apa ya tadi? Coba sebutkan. Betul, pembacaan Alkitab kita dari kitab Nehemia. Adik-adik ada yang ingat nggak? Siapa sih Bapak Nehemia itu? Ayo jawab. Kak Indah kasih clue ya. Bapak Nehemia pekerjaannya berkaitan dengan minuman. Sekarang sudah ada yang ingat belum? Betul, Bapak Nehemia adalah seorang juru minum. Bapak Nehemia adalah seorang juru minum dari seorang raja yang bernama Raja Artasasta. Apa sih tugasnya juru minum itu? Tugas juru minum seorang raja adalah mempersiapkan minuman anggur untuk raja, kemudian mencicipinya terlebih dahulu sebelum disajikan. Suatu hari saat Bapak Nehemia bekerja di istana Raja Artasasta, Bapak Nehemia didatangi oleh salah seorang saudaranya dan juga beberapa orang lainnya. Mereka ini memberi kabar kepada Bapak Nehemia bahwa orang-orang yang berada di kampung halaman Bapak Nehemia, yaitu kota Yerusalem, berada dalam keadaan yang susah adik-adik. Karena apa? Karena tembok-tembok dan pintu gerbang yang mengelilingi dan melindungi kota Yerusalem dalam keadaan yang hancur dan terbakar. Mendengar kabar itu, Bapak Nehemia menjadi sangat sedih. Kemudian, apa yang Bapak Nehemia lakukan? Bapak Nehemia berdoa dan berpuasa kepada Tuhan agar Tuhan dapat menolong orang-orang Yehuda. Karena terlihat sangat sedih, Raja Artasasta bertanya nih kepada Bapak Nehemia, "Nehemia, mengapa engkau terlihat begitu murung?" Raja bertanya kepada Bapak Nehemia. Kemudian dengan agak takut Bapak Nehemia menjawab pertanyaan Raja. "Bagaimana hambamu ini tidak takut ya Raja? Karena orang-orang yang berada di kampung halaman hamba sedang berada dalam keadaan susah karena tembok-tembok kota Yerusalem itu hancur dan terbakar." Terus Raja menjawab lagi Bapak Nehemia, "Lalu apa yang engkau inginkan dariku Nehemia?" Terus Bapak Nehemia menjawab, "Jika boleh ya Raja, izinkanlah aku untuk kembali ke kampung halamanku di kota Yerusalem untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem." Nah, akhirnya Raja Artasasta menyetujui. Dia membolehkan Bapak Nehemia untuk kembali ke kampung halamannya. Bahkan Raja Artasasta mempersiapkan segala sesuatunya bagi Bapak Nehemia, menyediakan perbekalan, pengawalan, dan juga surat-surat izin kepada para bupati supaya Raja Nehemia boleh sampai di kota Yerusalem.
Nah, akhirnya sampailah Bapak Nehemia di kota Yerusalem. Beliau melihat-lihat nih keadaannya, temboknya sudah hancur dan juga terbakar. Ketika Bapak Nehemia sudah sampai di kota Yerusalem, Bapak Nehemia pun memimpin pembangunan kembali tembok-tembok di Yerusalem. Bapak Nehemia mengajak serta banyak orang di Yerusalem untuk bekerja bersama-sama membangun tembok kota Yerusalem agar tembok kota Yerusalem bisa terbangun kembali dalam waktu yang cepat dan hasil yang baik. Demi apa? Demi keamanan orang-orang di kota Yerusalem. Nah, setelah mereka bekerja bersama-sama membangun tembok kota Yerusalem, akhirnya tembok kota Yerusalem pun jadi terbentuk lagi, terbangun lagi. Kemudian para imam menahbiskan pintu-pintu gerbang di tembok kota Yerusalem sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa pekerjaan yang mereka sama-sama kerjakan adalah pekerjaan untuk memuliakan nama Allah. Karena apa? Ketika tembok kota Yerusalem terbangun, maka orang-orang di kota Yerusalem menjadi aman dan bisa beribadah juga dengan aman, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan baik karena kondisi mereka sudah aman dari musuh karena temboknya sudah berdiri lagi mengelilingi kota Yerusalem. Nah, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Allah. Contohnya nih Kak Indah saat ini yang sedang melayani di IMPA. Kak Indah dibantu oleh kakak-kakak tim musik yang mengiringi kita bernyanyi. Kakak-kakak Indah juga dibantu oleh kakak-kakak tim streaming yang mengoperasikan kamera, mengedit video. Hingga hari ini kita bisa beribadah bersama-sama via online. Adik-adik yang di rumah juga bisa loh bekerja bersama-sama memuliakan nama Allah dalam kehidupan adik-adik sehari-hari dimanapun adik-adik berada. Contohnya di rumah, adik-adik bisa bekerja sama dengan adik kakak atau mama papa untuk apa? Untuk merapikan rumah, membereskan mainan yang berantakan, atau adik-adik bisa bantu mama papa cuci piring yang kotor. Atau di sekolah, adik-adik bisa bekerja bersama-sama yaitu belajar bersama-sama teman-teman. Supaya apa? Supaya adik-adik bisa saling mendukung. Jika ada teman-teman adik-adik yang belum mengerti, adik-adik bisa membantu menjelaskan kepada teman-teman adik-adik. Atau ketika adik-adik yang belum mengerti, adik-adik bisa bertanya. Sehingga adik-adik bisa saling membantu. Tapi ingat ya, bekerja bersama-samanya bukan pada saat ujian. Karena bekerja bersama-sama untuk memuliakan Allah adalah mengerjakan perbuatan yang baik. Atau satu lagi contoh lainnya, ketika ada teman-teman adik-adik yang kesusahan nih, misalnya dia terkena musibah, adik-adik bisa loh mengajak teman-teman adik-adik yang lainnya untuk bersama-sama membantu nih teman kita yang sedang kesusahan ini. Nah, tapi aku nggak bisa Kak, aku nggak ada tenaga, nggak ada uang, aku bisa bantu apa dong? Kita masih bisa bantu satu hal loh adik-adik. Ingat nggak tadi apa hal pertama yang dilakukan oleh Bapak Nehemia ketika beliau mendengar kabar bahwa bangsanya sedang dalam keadaan susah? Dia melakukan apa pertama kali? Dia berdoa. Betul, adik-adik juga bisa berdoa untuk teman-teman adik-adik yang sedang kesusahan. Nah, ketika adik-adik bekerja sama dalam melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, maka dengan demikian adik-adik sudah melakukan kerjasama untuk memuliakan nama Allah. Demikian cerita tentang firman Tuhan hari ini. Amin. Halo adik-adik, untuk aktivitas minggu ini
Bagi adik-adik kelas TK, diminta untuk mewarnai gambar yang dibagikan oleh kakak-kakak layan. Untuk adik-adik kelas kecil dan tanggung, adik-adik diminta untuk mendokumentasikan kegiatan bekerja sama untuk memuliakan Allah yang adik-adik lakukan bisa bersama dengan orang tua, kakak, atau teman, atau yang lainnya. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama-sama, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa syafaat, mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan. Tuhan Yesus berkati gereja-gereja di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, dan juga GPIB Immanuel. Tuhan Yesus berkati pendeta-pendeta, para presbiter, dan juga kakak layan, agar mereka bisa selalu melayani dengan sepenuh hati, selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku akan mendoakan bangsa dan negara, semoga coronanya kan hilang dari Indonesia. Aku juga ingin mendoakan Bapak Presiden dan Wakil Presiden, dan yang paling terkecil RT RW. Tuhan, kami ingin berdoa untuk orang sakit dan menderita ya Tuhan. Tuhan berkati obat-obatan dan vitamin yang mereka minum, agar mereka bisa cepat sembuh. Tuhan berkati juga tangan-tangan para medis yang merawat mereka, dan Tuhan tolong sertai keluarga mereka agar keluarga mereka tetap sehat juga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Saya masih sehat, Dede masih sehat. Ya Tuhan, Terima kasih untuk makanan. terima kasih untuk makanan. Tuhan sudah memberikan saya makanan, minuman, kesehatan. Tuhan, berkatiin Bapak sama Mama sehat terus ya Tuhan, supaya bisa membesarkan kita. Amin. Dah. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dengarkanlah dan kabulkanlah seturut dengan kehendak dan waktu Tuhan. Doa yang jauh daripada sempurna ini Tuhan, kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita menyatakan syukur kepada Allah atas kasih karunia yang dianugerahkan pada kita melalui persembahan syukur dengan hati bersukacita. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, judulnya Aku Suka Membagi. Aku suka membagi dan apa kata seterusnya. Aku suka membagi pada orang
Adik-adik, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami sedikit dari apa yang sudah kami terima. Kiranya Tuhan, walaupun jumlahnya tidak seberapa, tapi Tuhan boleh berkati agar persembahan kami boleh berguna bagi gereja dan pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Warta Pelkat PA. Adik-adik, jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang sudah disampaikan kakak-kakak layan. Jika sudah selesai dikerjakan, jangan lupa adik-adik foto, lalu kirimkan ke kakak layan di sektor masing-masing. Paling lambat hari Selasa, tanggal 22 Juni jam 8 malam, agar bisa ditampilkan di video IMPA minggu depan. Untuk persembahan syukur, adik-adik bisa memasukkannya ke dalam amplop yang dituliskan nama dan sektor adik-adik. Lalu adik-adik bisa menyampaikannya lewat mama dan papa agar bisa dititipkan melalui koordinator sektor atau boleh juga dititipkan melalui kakak layan di sektor adik-adik. Kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik layan dan juga kakak layan yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepintaran bagi adik-adik sehingga adik-adik dapat menjadi anak yang pintar, anak yang baik, dan tentunya menjadi anak yang takut akan Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Hendaklah adik-adik melakukan firman Tuhan yang sudah sama-sama tadi kita dengar, supaya adik-adik senantiasa bekerja bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan Allah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dalam doa, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu kembali, kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena ibadah kami boleh berjalan seturut oleh penyertaan Engkau. Ya Tuhan, kiranya firman yang sudah kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarkan kami ya Tuhan supaya kami menjadi anak yang tidak egois dan mau saling tolong-menolong bekerja sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.